Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti puasa kita ini membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, serta insya Allah kita semua mengharapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan informasi, memberikan ilmu tentang khalifah baginda Rasulullah SAW. Tentang khalifah yang kita kenal ada 4, yaitu dengan sebutan Khulafaul Rasyidin. Di mana khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Pada kesempatan kali ini Bapak hanya menceritakan tentang kisah bagaimana pengumpulan Al-Quran di zaman khalifah ini. Untuk keteladanan, perang, dan sebagainya nanti insya Allah akan disampaikan di materi-materi berikutnya. Pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq diadakan pengumpulan Al-Quran karena apa? Karena perluasan Islam ke seluruh penjuru negeri, sehingga banyak sahabat-sahabat yang ikut perang dan menemui syahidnya, sehingga dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab agar mushaf itu dikumpulkan menjadi satu mushaf. Karena pada zaman Abu Bakar As-Siddiq itu mushaf belum ada, dan hanya ada di hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Sayyidina Umar untuk mendampingi sahabat Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran atau tulang-tulang Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat dan dikumpulkan menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya pada zaman Utsman bin Affan, karena perluasan negeri Islam itu semakin luas, ternyata karena cara baca sahabat itu berbeda-beda, sehingga akhirnya Utsman bin Affan mengumpulkan, meminta kembali mushaf yang ditulis pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk ditulis kembali, dan tulisan tersebut bisa mengakomodir bacaan-bacaan dari sahabat-sahabat yang ada di daerah Mekah, Madinah, Basra, Kufi ataupun di Syams. Akhirnya Utsman bin Affan yang waktu itu mushaf master yang pada zaman Abu Bakar itu disimpan di Ummul Mukminin Hafsah bin Umar, diminta oleh Sayyidina Umar untuk ditulis kembali, disusun kembali, dan bisa mengakomodir bacaan-bacaan dari para sahabat-sahabat yang berbeda-beda. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ini yang ditulis itu ada 6 mushaf, ya. Ada 6 mushaf, yaitu ada mushaf Makki, ya. Ada mushaf Syams, ada mushaf Basrah, ada mushaf Kufi, dan mushaf Madani, dan yang terakhir adalah mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam yang dipegang sendiri oleh Sayyidina Utsman. Dan mushaf-mushaf ini masih berbentuk tulisan-tulisan tanpa harokat. Tanpa
tanpa harokat. Maka pada zaman Ali bin Abi Thalib, agar Al-Quran itu bisa dibaca oleh orang selain Arab, gitu ya, seperti kita di Indonesia, akhirnya pada zaman Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar seorang sahabat yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan tanda baca. Nah, tanda baca itu seperti tanda titik, tanda fathah, tanda kasroh, tanda dhammah, sehingga Al-Quran itu bisa dibaca dengan baik. Dan sampailah Al-Quran itu kepada kita sekarang ini, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Al-Quran ini membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Quran, karena dengan perjuangan para sahabat dari mengumpulkan dari tulang-tulang, dari sahabat-sahabat yang beda bacanya, yang belum ada harokatnya, dikasih harokat oleh para sahabat, sehingga kita dapat menikmati membaca Al-Quran pada saat ini. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semangat lagi untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga nanti kelak dengan Al-Quran ini kita dapat memberikan orang tua kita mahkota melalui bacaan Al-Quran kita di yaumul kiamah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hilaf dari Bapak pribadi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.